Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Diana. Kali ini masih tentang bilangan bulat. Kita akan membahas operasi perkalian, pembagian, dan operasi campuran. Yang pertama, kita akan bahas tentang perkalian pada bilangan bulat. Perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Nah, jika N adalah sebarang bilangan bulat positif, maka berlaku rumus berikut. N dikali A itu artinya A dijumlahkan sebanyak N kali. Nah, jadi ingat untuk ketika N dikali A itu artinya A dijumlahkan sebanyak N kali. Nah, dalam perkalian bilangan bulat harus diperhatikan apabila tandanya sama, maka hasilnya positif. Contohnya, positif dikali dengan positif, maka hasilnya positif. Negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya positif. Nah, jika tandanya beda, maka hasilnya negatif. Misalnya, positif dikali dengan negatif, maka hasilnya negatif. Negatif dikali dengan positif, maka hasilnya negatif. Selanjutnya, sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif, artinya dapat dibolak-balikan. Nah, A dikali B itu sama dengan B dikali A. Contohnya, 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6. Sama halnya juga dengan ketika negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Maka 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Nah, di mana sifat asosiatif ini ya kita dapat mengubah tanda kurungnya. Nah, contohnya di sini di dalam kurung A dikali B dikali C. Nah, maka tanda kurungnya bisa berubah kepada B dikali C. Jadi A dikali dalam kurung B dikali C. Contohnya 2 dikali 4 A dikali 3. Jadi yang di dalam kurung 2 dikali 4, 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, sama halnya dengan ketika 2 dikali dalam kurung 4 dikali 3. 4 dikali 3, 12. Baru 2 dikali 12 hasilnya 24. Jadi 2 di dalam kurung 2 dikali 4 dikali 3 sama dengan 2 dikali dalam kurung 4 dikali 3 sama dengan 24. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif. Nah, sifat distributif di sini artinya dapat menyebar. Contohnya, A dikali dalam kurung B tambah C. Nah, jadi A disebarkan ke B dan ke C. Jadi, A dikali B ditambah A dikali C. Nah, contohnya, 2 dikali 3 ditambah 4 sama dengan, nah, ketika kita dahulukan yang di dalam kurung, 3 tambah 4 itu 7, berarti 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, sama dengan ketika kita kalikan atau kita sebarkan 2-nya. Jadi 2 dikali 3 baru ditambah 2 dikali 4, 2 dikali 3, 6, ditambah 2 dikali 4, 8, hasilnya juga 14. Jadi 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4 itu sama dengan dalam kurung 2 dikali 3 ditambah dalam kurung 2 dikali 4 sama dengan 14. Yang keempat, di sini ada unsur identitas. Artinya, 1 adalah unsur identitas atau elemen netral, maka berlaku A dikali 1, A adalah bilangan bulat, dikali 1 itu sama dengan 1 dikali A, sifat komutatif, itu sama dengan A. Nah, jadi untuk unsur identitas ini, apabila ada bilangan bulat dikali 1, berapapun bilangan bulat tersebut, ketika dikali 1, maka hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Contohnya negatif 3 dikali 1, hasilnya negatif 3 itu sendiri. Selanjutnya, pembagian pada bilangan bulat. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian, yaitu pengurangan berulang dengan bilangan yang sama. Jika A, B, C bilangan bulat, B tidak sama dengan 0,
B adalah faktor A. Maka ketika A dibagi B sama dengan C, jika maka B dikali C sama dengan A. Di sini juga berlaku ketika tandanya sama maka hasilnya positif, ketika tandanya beda maka hasilnya negatif. Contohnya positif dibagi positif hasilnya positif, negatif dibagi negatif hasilnya positif, positif dibagi negatif hasilnya negatif, negatif dibagi positif hasilnya negatif. Masuk ke contoh soal perkalian dan pembagian. Yang pertama, soal yang pertama, hitunglah hasil perkalian dan pembagian di bawah. Yang A, negatif 4 dikali negatif 8. Ingat, ketika tandanya sama, maka hasilnya positif. Jadi, negatif 4 dikali negatif 8 hasilnya 32. Yang B, negatif 9 dikali 7. Nah, ketika negatif dikali positif hasilnya pasti negatif. Jadi negatif 9 dikali 7 hasilnya negatif 63. Yang C, 84 dibagi 7 sama dengan 12. Nah, yang D, 75 dibagi negatif 5 hasilnya negatif 15. Contoh soal 2, harga satu buku tulis Rp3.000. Jika Andi membeli 3 buku tulis, berapa uang yang harus Andi bayar? Nah, maka satu buku tulis harganya Rp3.000. Jika membeli 3 buku tulis, maka 3 dikali Rp3.000, hasilnya Rp9.000. Jadi, Andi harus membayar sebesar Rp9.000. Contoh soal nomor 3, Ibu membeli 35 permen. Lalu, Ibu ingin membagikan permen tersebut kepada 7 anak-anak. Berapa permen yang diterima oleh tiap anak? Nah, jadi permen yang diterima oleh setiap anak adalah 35 dibagi dengan 7, sama dengan 5. Selanjutnya, operasi hitung campuran. Nah, di sini ada aturan apabila terdapat operasi hitung campuran. Misalnya ada kurung, kali, bagi, tambah, kurang. Nah, yang pertama itu kurung. Jika dalam operasi hitung campuran ada tanda kurung, maka operasi di dalamnya dikerjakan paling awal. Yang kedua, kali atau bagi. Kali dan bagi adalah setingkat. Nah, jadi kali dan bagi itu setingkat. Jadi untuk mengerjakannya, maka kerjakan dari yang kiri. Dimulai dari kiri perhitungannya. Untuk yang ketiga itu tambah dan kurang. Nah, tambah dan kurang itu sama, artinya setingkat juga. Jadi untuk menghitungnya itu dimulai dari yang paling kiri. Nah, jadi di sini ada urutan dalam perhitungan atau urutan pada operasi hitung campuran. Nah, yang pertama dikerjakan adalah yang di dalam kurung. Yang kedua dikerjakan adalah pangkat dan akar. Karena kita belum belajar pangkat dan akar, maka kita langsung ke kali dan bagi. Nah, setelah kali dan bagi, baru tambah dan kurang. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal operasi hitung campuran. Soal yang pertama, selesaikanlah operasi hitung di bawah. Nah, yang A, dalam kurung 3 dikurang 7 dikali 5 dibagi negatif 4. Nah, maka kita kerjakan yang terlebih dahulu dalam kurung. 3 dikurang 7 hasilnya negatif 4. Jadi, negatif 4 dikali 5 dibagi negatif 4. Nah, jadi di sini kan ada operasi perkalian dan pembagian. Maka sesuai dengan aturannya, kita kerjakan terlebih dahulu yang paling kiri. Jadi, yang paling kiri adalah negatif 4 dikali 5. Hasilnya negatif 20. Lalu, baru kita bagi dengan negatif 4. Hasilnya adalah 5, karena negatif dibagi negatif hasilnya positif. Yang B, 12 ditambah 100 dibagi 5 dikurang 4 dikali 7. Nah, yang pertama apakah ada tanda kurung? Tidak ada tanda kurung. Yang kedua, pangkat dan akar. Kita kan belum belajar pangkat dan akar, jadi langsung yang ketiga, bagi dan kali. Nah, jadi ada bagi dan kali. Maka kita kerjakan terlebih dahulu yang paling kiri. Jadi yang paling kiri itu adalah 100 bagi 5, hasilnya 20. Jadi 12 tambah 20 dikurang 4 kali 7. Nah, lalu kita selesaikan dulu yang perkaliannya. Negatif 4 dikali 7 itu 28. Jadi 12 ditambah 20 dikurang 28. Nah, di sini kan ada tambah dan kurang. Jadi kita kerjakan yang di kiri terlebih dahulu. Jadi 12 ditambah 20, 32, dikurang 28, hasilnya adalah
4. Contoh soal yang nomor 2. Ardi mempunyai kelereng sebanyak 300 butir, lalu diminta adiknya sebanyak 35 butir. Ayahnya memberi 50 butir. Kemudian ia membagikan ke 6 temannya yang masing-masing mendapat 25 butir. Berapa sisa kelereng Ardi? Nah, mungkin kalian membaca soal ini sangat rumit. Nah, mari kita pahami bersama-sama. Kan Ardi mempunyai 300 butir. Lalu adiknya minta sebanyak 35 butir. Artinya, kelereng Ardi yang 300 dikurang 35 karena diminta oleh adiknya. Nah, lalu ayahnya memberi 50 butir. Artinya, kelereng Ardi yang diberikan kepada adik 35 ditambah lagi 50. Nah, kemudian ia membagikan ke 6 temannya yang masing-masing mendapat 25 butir. Nah, jadi kita hitung terlebih dahulu yang ketika Ardi punya 300 kelereng, lalu dikurang 35 ditambah 50. Nah, jadi sisa kelereng Ardi itu 300 dikurang 35 ditambah 50, baru dikurang 6 dikali 25. Nah, jadi untuk sisanya 300 dikurang 35 ditambah 50 itu hasilnya 315. 6 dikali 25 hasilnya 150. Jadi 315 dikurang 150 hasilnya 165. Jadi sisa kelereng Ardi adalah 165. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Tetap semangat untuk adik-adik yang belajar, meskipun virtual ya, belajar di rumah masing-masing. Nah, jadi semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.